Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Selamat kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan sampai dengan saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua terjadi karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Saatnya kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, sehingga firman sebentar kami dengar Tuhan, menjadi berkat kekuatan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk dalam mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merupakan renungan perdana dari saya sebagai pihak yang diberikan tugas untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di tahun 2022 ini ya, kita pasti merasakan sesuatu yang luar biasa karena penyertaan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita masih ada sampai dengan saat ini. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua itu terjadi karena anugerah Tuhan. Tuhan mencintai saya dan saudara. Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Dan Tuhan memberikan kesempatan pada saya dan saudara untuk lebih dan lebih lagi di dalam Dia. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Pada saat ini kita akan baca bersama firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil di dalam Filipi pasal 3. Kita akan baca untuk ayat 7 dan ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul yaitu hadiah. Ya, mungkin tidak ada korelasinya dengan firman yang kita baca ini, tapi pada ujung-ujungnya adalah sesuatu yang luar biasa, hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Beberapa minggu yang lalu kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus pada hari Natal. Ya, di situ kita bisa memperingati hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Allah Bapa di sorga memberikan putranya yang tunggal itu bagi saya dan saudara. Itulah hadiah yang terindah. Ya. Dan Kristus adalah hadiah terindah, terbaik, dan termahal bagi setiap orang yang mau menerima, bagi setiap orang yang mengakui, bagi setiap orang yang percaya. Ya, karena hadiah ini diberikan kepada kita oleh Allah Bapa di surga, bukan hanya sekedar diberikan, tapi ada tujuan akhir yang Bapa surgawi rancangkan dalam kehidupan umat manusia. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca tadi dalam ayat firman Tuhan dalam Filipi ini ayat 7 dan 8 ini menggambarkan bahwa Rasul Paulus itu merasa rugi karena mengenal Kristus, karena melayani Kristus, karena melakukan hal-hal untuk kebesaran nama Tuhan. Ya, bahkan dianggap sampah. Ya,
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena di sini yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, ya, melakukan hal-hal itu tuh untuk memiliki Kristus di dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hadiah yang terindah, terbaik dan termahal, yaitu Kristus Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bagaimanapun jeleknya manusia, bagaimanapun besarnya dosa manusia, tapi Kristus adalah hadiah yang terindah yang diberikan oleh Bapa Surgawi, justru mempunyai tujuan yang luar biasa dalam kehidupan manusia, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Ya, Dia datang menjadi seorang yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima hadiah yang terindah ini. Ya, peliharalah hadiah yang terindah ini, yaitu Kristus dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan tadi, semua yang sudah dia lakukan itu dia merasa rugi. Ya, dia merasa rugi karena Kristus. Demikian pula tuh dia menganggap semua yang sudah dilakukan itu merupakan sampah, karena dia butuhkan Kristus, bukan apa yang sudah dia lakukan. Ya, yang dia butuhkan itu adalah Kristus, yaitu hadiah yang terindah, terbaik dan termahal. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya pada pagi hari ini jangan kita memantapkan penampilan luarnya saja atau secara lahiriah, tapi harus lebih memantapkan iman dan percaya kita kepada Kristus Yesus. Dan bila kita masih memiliki iman, maka kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara karena Yesus sumber kekuatan dan kemenangan bagiku. Pasti, ya, kalau kita tetap bersandar, berharap dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap memperhatikan kita, Tuhan tetap melakukan apa yang menjadi, ya, kerinduan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin kita siap di dalam menghadapi tantangan kehidupan, ya, justru karena kita percaya mujizat, maka kita semakin siap untuk, ya, menghadapi dan menerima penderitaan. Dan jangan kita menyerah karena penderitaan yang ada, karena kita sudah menerima hadiah terindah, terbaik dan termahal yang berkuasa atas segala-galanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus adalah hadiah yang terindah, terbaik dan termahal dari Bapa Surgawi. Kita harus rela melepaskan semuanya yang dulu yang kita anggap menguntungkan bagi kita, ya. Itu semua tidak berarti. Tapi marilah, kita sudah memiliki Kristus dalam kehidupan kita, kita mau merubah sikap, pola, tingkah laku kita, kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Oleh sebabnya, saya mau katakan kepada kita semua bahwa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, Engkau yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami sama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sudah kami nikmati semua itu Tuhan. Oleh sebabnya firman sudah kami dengar ini Tuhan, meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Jadikan rema di dalamnya menjadi berkat bagi kami, untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersamamu di sepanjang hari ini. Pimpin, lindungi, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Salam Narwastu. Amin.